Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Firdaus dari Prodi PGSD Penjas kelas 2A. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang materi yang menurut saya kuasai, yaitu integritas nasional. Baik, di sini ada dua kata yang disatukan, yaitu integritas dan nasional. Nah, integritas itu adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kejujuran dan konsentrasi antara perkataan, pikiran, dan perbuatan. Nah, sedangkan nasional itu berasal dari kata nasionalitas atau nasionalisme yang berakal dari kata nation yang artinya bangsa. Nah, jadi nasional itu adalah kata yang berkaitan langsung dengan suatu negara atau bangsa secara keseluruhan. Nah, ketika disatukan itu menjadi integritas nasional yang artinya itu merujuk kepada keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan suatu bangsa yang didukung oleh nilai-nilai moral, etika, dan komitmen kolektif warga terhadap negaranya. Baik, yang selanjutnya masuk kepada konsep dan makna integritas nasional dalam konteks nasional. Nah, di sini ada nilai-nilai dasar, yaitu kejujuran, tanggung jawab, etika, dan keadilan. Dan lanjut ke tantangan integritas nasional di era modern. Tantangan untuk menerapkan integritas di era modernisasi ini itu terdiri dari 3, yaitu korupsi, teknologi dan media sosial, serta globalisasi. Selain merugikan bagi masyarakat dan negara, korupsi juga menjadi salah satu tantangan bagi kita selaku masyarakat Indonesia untuk menerapkan integritas. Nah, yang selanjutnya yaitu teknologi dan media sosial. Ini menjadi tantangan pokok bagi kita untuk menerapkan integritas nasional. Nah, yang selanjutnya ada tantangan globalisasi. Globalisasi ini pengaruhnya berasal dari budaya-budaya luar yang bertentangan dengan budaya lokal yang menimbulkan tantangan bagi kita untuk menerapkan integritas. Untuk selanjutnya itu masuk ke studi kasus keberhasilan program integritas nasional. Di sini ada 3, yaitu pada tahun 2018, 2020, dan terakhir pada tahun 2023. Nah, pada tahun 2018 itu fokus pada transparansi dan akuntansibilitas sektor publik. Sedangkan pada tahun 2020 itu mengimplementasikan sistem pengawasan yang digitalisasi proses untuk mengurangi angka korupsi dan kecurangan. Dan yang terakhir pada tahun 2023 evaluasi dan perluasan, di mana perluasannya ke sektor swasta dan pendidikan untuk membangun budaya integritas. Baik, sekarang masuk ke strategi penguatan integritas nasional di berbagai sektor. Baik, yang pertama itu ada di sektor pendidikan, di mana menanamkan integritas sejak dini ini menjadi penopang bagi anak-anak di masa kelak nanti. Dan yang kedua yaitu bisnis, di mana mendorong etika kerja dan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pemerintahan, di mana kita menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang ketat dalam berbirokrasi. Dan masuk ke slide yang terakhir yaitu peran masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang berintegritas tentunya. Yang pertama ada melibatkan aktif. Masyarakat harus berperan aktif dalam pengawasan atau melaporkan pelanggaran yang terlibat dalam penerapan integritas nasional. Yang kedua ada pendidikan publik, yaitu mendorong kesadaran tentang pentingnya integritas dan etika, apalagi di bidang pendidikan. Yang ketiga ada menegakkan keadilan. Kita harus mendukung sistem hukum yang adil dan tentunya transparansi bagi semua masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah pada penghujung pembicaraan terakhir, yaitu penutupan. Dan saya berterima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan dan menonton video saya. Semoga pembicaraan yang saya bicarakan bisa menjadi ilmu bagi kalian dan bisa menjadi ilmu bagi saya tentunya.
Dan terima kasih dan sampai jumpa.